Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar anak-anak Ustaz? Mudah-mudahan Ustaz jumpai ada dalam kesehatan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 5 dan hari ini kita akan melanjutkan di subtema 2 yaitu tentang subtema 2 perubahan energi. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari sumber energi. Nah, sekarang kita akan mencoba mempelajari tentang perubahan-perubahan apa saja yang terjadi dengan energi. Baik Ananda, sebelumnya inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi masih hampir sama dengan tujuan pembelajaran pada subtema 1. Baik Ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada pembelajaran pertama yaitu tentang perubahan energi. Energi tidak dapat diciptakan oleh manusia. Energi juga tidak bisa dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Ini yang dimaksud dengan perubahan energi, yaitu merubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Lalu bagaimanakah perubahan energi terjadi? Insya Allah nanti akan kita pelajari. Dan bagaimana manusia bisa memanfaatkan perubahan energi tersebut? Ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada energi. Perubahan energi. Yang pertama, ada yang disebut dengan energi kimia yang menjadi energi panas. Artinya, dari energi kimia berubah menjadi energi panas. Apa contohnya? Contoh energi kimia menjadi energi panas adalah seperti kompor gas, yaitu gas yang dinyalakan di kompor gas, kemudian berubah dari energi kimia, yaitu gas, menjadi panas, yaitu berupa api. Atau di kompor, ya. Kompor, sumbu kompor ya, yang di dalamnya ada minyak tanah, kemudian minyak tanah itu meresap ke atas melalui sumbu-sumbu tersebut, kemudian dinyalakan api, maka akan berubah menjadi energi panas berupa api. Atau contohnya seperti di lampu ini, lampu tradisional, sama perubahannya seperti yang ada di sumbu kompor ini, yaitu perubahan dari minyak tanah kemudian meresap melalui sumbu dan berubah menjadi api. Nah, ini adalah perubahan kimia menjadi energi panas. Apakah ada energi kimia yang lain bentuknya dari energi panas? Tentunya ada. Insya Allah nanti dalam lanjutan ini. Kemudian yang kedua, Nanda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah perubahan listrik menjadi energi panas. Kalau tadi kimia, sekarang adalah energi listrik menjadi energi panas. Contohnya adalah yang terjadi pada pemanasan di rice cooker, ya, ketika ibu kita menanak nasi, kemudian kita colokkan ke listrik, maka aliran energi listrik akan mengalir ke rice cooker tersebut dan merubah menjadi energi panas, sehingga dengan energi panas tersebut nasi bisa dimakan, ya. Kemudian energi panas yang dialirkan dari listrik itu seperti pada setrikaan, ketika ibu kita menggosok atau kita menggosok, maka energi yang dialirkan oleh energi listrik berubah menjadi energi panas. Selanjutnya ketiga, energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya adalah seperti motor listrik, ya. Ada motor listrik yang bahan bakarnya bukan dengan bensin, bukan dengan BBM, tetapi dengan listrik. Nah, ini contohnya, ya.
bisa menggerakkan mesin yang ada di dalam motor ini. Kemudian yang kedua, ada juga kipas angin. Nah, kipas angin juga adalah energi listrik yang dialirkan menjadi energi yang berubah menjadi energi gerak sehingga bisa menggerakkan baling-baling. Kemudian ada namanya kincir angin. Ini pun walaupun kincir angin ini merubahan dari gerak ya, dari gerak. Selanjutnya yang keempat, energi listrik menjadi cahaya. Contohnya adalah lampu yang kita nyalakan. Dari listrik mengalir menjadi cahaya. Atau ketika kita menonton televisi, ya. Ketika kita menonton televisi yang kita nyalakan dengan aliran listrik, maka akan bisa nampak gambarnya. Nah, perubahan dari energi listrik ke dalam televisi itu menyebabkan timbulnya gambar, dan gambar melalui cahaya. Nah, ini contohnya televisi ya. Kalau tidak ada energi listrik, maka tidak bisa dinyalakan ya. Atau kita tidak bisa menonton. Ini diantaranya adalah listrik menjadi cahaya. Kemudian yang kelima, perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Ini contohnya seperti ketika kita menggerakkan telapak tangan kita ya, bertepuk tangan, pasti akan timbul suara ya. Atau ketika kentongan oleh pahancip misalnya, atau yang ronda dikentung-kentung maka keluar suara. Ini dari gerakan tangan menjadi suara atau bunyi. Kemudian kendang yang ditabuh. Lalu ketika kita bermain pingpong misalnya, akan terjadi suara ya, tak tok. Nah, seperti itu. Itu adalah sumber bunyinya merupakan perubahan energi gerak tangan kita ya, berubah menjadi bunyi. Atau ketika kita duduk di bawah pohon, terjatuh pohon apanya? Buahnya. Maka akan ada suara yang berbunyi. Nah, ini pun terjadi perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Selanjutnya yang terakhir adalah energi kimia menjadi energi gerak. Nah, tadi bukan hanya panas aja ya energi kimia itu, ada juga energi yang menjadi energi gerak. Contohnya seperti apa? Nah, makanan yang kita makan kemudian diproduksi dalam perut kita, nah menghasilkan kimia. Nah, kimia itu berupa energi. Nah, dengan makan atau dengan makan kita akan mendatangkan tenaga. Tenaga itulah hasil daripada proses kimiawi ya, sehingga menjadi energi, menjadi tenaga. Sehingga kita bisa bergerak. Nah, kita bisa berjalan, atau bahkan laki-laki itu bisa bermain bola dia. Ya. Kok bisa berjalan, bisa main bola dia? Kenapa? Karena adanya tenaga. Nah, tenaga ini dihasilkan dari makanan yang kita makan, yang diproses secara kimiawi, sehingga kita bisa bergerak. Ya. Baik, Ananda, itu diantara perubahan-perubahan yang terjadi pada energi. Selanjutnya, menemukan informasi dari teks percakapan tentang sumber energi dan penyalurannya. Informasi pada teks percakapan dapat ditemukan pada jalan cerita atau pada dialog setiap tokoh. Nah, bacalah teks percakapan secara keseluruhan untuk mendapatkan semua informasi di dalamnya. Ini adalah pelajaran bahasa Sunda yang sudah kita pelajari pada subtema 1 ya, tentang mencari informasi dari sebuah percakapan. Baik, kita tampilkan ini ada di buku tema halaman 72 sampai 74 ya. Baik, kita bacakan. Minggu lalu siswa kelas 3 berkunjung ke Waduk Jatiluhur. Waduk tersebut terletak di Purwakarta, Jawa Barat. Murid-murid senang sekali. Hari ini mereka masih membicarakan kegiatan tersebut. Berikut ini percakapan mereka, yaitu tokohnya di sini adalah Siti dan
kawan-kawannya ya, teman-temannya, Siti dan teman-temannya. Langsung saja misalnya ke sini, bagaimana kabar kamu Siti? Apa kamu sudah sembuh? Sudah, terima kasih doanya ya teman-teman, jawab Siti. Oh iya, bagaimana kunjungan kalian ke Waduk Jatiluhur kemarin? Menyenangkan tidak teman-teman? Nah, sangat menyenangkan. Banyak ilmu yang didapat ya. Jawab Edo. Nah, ini tokohnya ya, Edo dan Siti. Ilmu apa, Do? Tanya Siti. Ternyata waduk itu dapat dijadikan pembangkit listrik, jelas Edo. Iya, makanya waduk Jatiluhur itu disebut sebagai waduk untuk PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air. Nah, tambah Udin. Mengapa disebut pembangkit listrik tenaga air? Tanya Siti lagi. Karena energi listriknya berasal dari tenaga air. Bagaimana caranya energi air menjadi energi listrik? Siti semakin ingin tahu. Energi gerak air akan memutar alat yang disebut turbin. Lalu turbin menggerakkan generator listrik. Bergeraknya generator listrik inilah yang akan menghasilkan tenaga listrik, jelas Udin. Listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan ke gardu-gardu listrik. Lani menambahkan, nah dari gardu-gardu itulah listrik disalurkan ke rumah-rumah atau ke kantor-kantor. Edo melengkapinya. Nah Nanda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari wacana ini dapat dari percakapan ini antara Edo, Siti dan kawan-kawannya dapat kita ambil informasi mengenai waduk ya, manfaat waduk. Yang pertama, informasi yang dapat kita ambil dari percakapan Siti, Edo, dan kawan-kawannya diantaranya adalah yang pertama bahwa waduk dapat dijadikan pembangkit listrik atau PLTA. Waduk dapat dijadikan irigasi untuk pengairan sawah, perikanan, juga sebagai tempat wisata. Kedua, informasi energi listrik yang dihasilkan berasal dari energi gerak air yang memutar alat turbin. Lalu turbin menggerakkan generator listrik sehingga kekeringan sawah generator ini menghasilkan tenaga listrik. Artinya sehingga generator ini menghasilkan tenaga listrik ya. Kemudian yang ketiga, listrik yang dihasilkan disalurkan ke rumah, kantor dan sebagainya melalui gardu-gardu listrik. Dan yang keempat, jika waduk kering maka akan terjadi kekeringan sawah, pasokan listrik pun berkurang. Nah, ini adalah informasi yang dapat kita ambil dari percakapan Siti dan Edo. Nah, dari informasi ini dapat kita simpulkan atau menjadi sebuah paragraf ya. Baik, selanjutnya Ananda yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menemukan informasi dari teks dengan kata yang penting. Kalau tadi dari percakapan, sekarang kita menggunakan kata ya, kata yang penting, kata yang belum kita ketahui. Contoh, informasi dapat ditemukan dengan menggunakan teknik membaca memindai. Apa itu memindai? Yaitu membaca untuk menemukan informasi secara cepat, yaitu dengan ditandai biasanya ya. Nah, saat menggunakan teknik ini, yaitu serang memindai ini, kita juga dapat memberikan tanda dalam teks berupa kata pentingnya, misalnya digaris bawahi atau ditandai dengan tanda yang lain. Nah, jika kita tidak tahu artinya, kita bisa membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jika mengalami kesulitan juga, kalau tidak punya di rumah, bisa secara online buka di Google ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, contoh di sini adalah kata penting itu adalah yang belum kita ketahui adalah turbin. Apa itu turbin? Turbin itu adalah mesin atau motor yang roda penggeraknya berporos dengan sudu, ya, dengan sudut mana baling-baling atau sudu ya, atau baling-baling yang digerakkan oleh aliran air, uap atau udara. Jadi bukan hanya sekedar air ya, uap bisa, udara juga bisa. Nah, ini contoh gambarnya adalah turbin. Nah, ini contoh kata penting yang belum kita ketahui. Kemudian ada namanya tadi generator. Apa itu generator? Ini gambarnya generator. Inilah generator. Ini yang digerakkan oleh turbin tadi. Generator itu adalah mesin pembangkit tenaga listrik. Ini yang menghasilkan daripada listrik itu, ya. Jadi
Dua kata ini adalah kata yang sangat penting yang belum kita ketahui. Nah, bisa dilihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Baik, selanjutnya perhatikan menentukan waktu mulai atau waktu selesai suatu kegiatan, yaitu lama kegiatan dalam satu satuan jam ya. Perhatikan contoh berikut. Ibu mulai menyetrika baju pukul 09.00. Ibu menyetrika baju selama 1 jam. Waktu ibu selesai menyetrika baju dapat ditentukan sebagai berikut. Nah, ini contohnya. Ibu tadi memulai pada pukul 9. Ya. Kemudian 1 jam kemudian ibu selesai. Nah, ya, ibu selesai berarti jarum jamnya menunjukkan pukul 10 karena dia selesai satu jam. Nah, contohnya seperti ini. Waktu selesai ibu menyetrika adalah pukul 9 ditambah 1 jam. Jadi 9 ditambah 1 jam. Sama dengan pukul 10 ya. Jadi kalau ada untuk mengetahui kapan selesainya, maka kita tambahkan aja 1 jam ya. 1 jam. Misal di sini pukul 9 berarti tambah 1 jam kemudian 9 ditambah 1 sama dengan 10 ya, berarti ibu selesai menyetrika itu 10 pukul 10 ya. Kemudian menentukan lama kegiatan dalam 1 jam dan menit. Kalau tadi hanya jam saja, sekarang tambahannya adalah menit. Ya, bagaimana cara menentukannya? Lihat contoh berikut. Kegiatan yang kita lakukan tidak selalu tepat dilakukan dalam satu jam, ya. Tidak 1 jam. Kita perlu satuan waktu yang lebih kecil dari jam, yaitu namanya menit. Ya. Ingat ya, 1 jam itu sama dengan 60 menit. Contoh 1 misalnya, ayah pergi bekerja pukul 07.30. Ayah pulang dari kantor dan sampai di rumah pukul 18.00. Lama ayah bekerja dan waktu yang diperlukan dalam perjalanan adalah titik-titik. Jadi kita ingin tahu lama ayah bekerja itu berapa lama ya? Berapa lama? Ini penjelasannya. Tadi ayah itu selesainya adalah pukul 18 ya, selesainya 18.00. Sementara ayah sebelumnya berangkat pukul 7.30. Nah, pukul 7.30. Ingat ya. Nah, karena ini dikurangi ya, berarti waktu selesai dikurangi waktu permulaan. Ini ya rumusnya. Waktu selesai dikurangi waktu permulaan atau mulai bekerja sesuatu ya. Nah, 18.00, pukul 18.00 dikurangi pukul 7.30. Nah, berapa? 00 ini nggak bisa dikurangi 30, maka kita meminjam artinya ya, atau diambil 1 jam dari 18 ini. Ya, pukul 18 ini kita jadikan pukul 17 dan yang 1 jamnya kita ambil ya, kita jadikan 60 menit. Kita rubah ke 1 jam, rubah ke menit. Ya, 1 jam tadi berapa? 1 jam itu sama dengan 60 menit. Ya, maka hasilnya adalah Nanda jadi 17.60 menit. Pukul 17.60 menit dikurangi oleh 07.30. Nah, hasilnya berapa? 0 dikurangi 0 berapa? 0. Kemudian 6 dikurangi 3 itu sama dengan 3. 7 dikurangi 7 0. Kemudian 1. Ya, berarti sudah diketahui nih berapa lama ayah ini bekerja, yaitu ayah bekerja selama 10 jam 30 menit ya, itu ya. Jadi ayah bekerja selama 10 jam 30 menit. Ini caranya, waktu yang sampai dikurangi dengan waktu mulai berangkat. Nah, itu ya. Baik. Contoh yang kedua, misalnya ini contoh kedua,
Bunia pergi ke pasar. Bunia akan membeli bahan untuk menjahit. Dia berangkat dari rumah pukul 8.30. Setelah 45 menit, Bunia selesai belanja. Dia pun segera pulang. Pukul berapa Bunia pulang dari pasar? Gambarkan dengan jarum jam. Nah, kalau tadi hanya menghitung lamanya, kalau sekarang adalah disertai dengan gambar jarumnya. Kemudian yang ditanya di sini adalah pukul berapa Bunia pulang ke rumah dari pasar. Baik Ananda, yang dimaksud suatu jawabannya yang diketahui adalah bahwasanya Bunia berangkat 08.30. Kemudian lama di pasar, dia berbelanja selama 45 menit. Jadi pukul berapa Bunia pulang dari pasar? Nah, kalau ini kita sangat mudah ya, tinggal menambahkan. Jadi pukul 08.30 ditambah 45 menit. Jadi 00:45 menit ditambah ya. Nah, tinggal kita jumlahkan. Ya, ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 7. Kemudian 8 berarti 8. Berarti pukul berapa Bu Nina pulang dari pasar itu adalah pukul 08.75 menit. Nah, pukul 08.75 menit itu sama dengan pukul 8 lebih 75 menit. Nah, pukul 08.75 menit itu juga sama dengan pukul 8 ditambah 75 menit. Ya. Ingat 75 menit berarti lebih dari 1 jam ya. Nah, kita rubah menjadi jam terlebih dahulu yang 75 menit itu. Berarti pukul 08.75 menit sama dengan pukul 8 ditambah 60 menit ditambah 15 menit. 60 dari mana? Dari 75 ini karena 1 jamnya adalah 60 menit. Berarti sisanya 15. Berarti 8 ditambah jam 8 tambah 60 menit ditambah 15, maka hasilnya adalah, ingat ya, hasilnya adalah pukul 8 ditambah 1 jam ditambah 15 menit. Nah, pukul 9 ditambah 15 menit. Jadi 8 ditambah 1 9 ya. Berarti pukul 9, kemudian turun 15 ditambah. Nah, jadi Bunia pulang dari pasar itu pukul 9.15 menit. Nah, ini caranya adalah dengan menggunakan tambahan ya antara jam dan menit. Itu harus diperhatikan. Jadi 1 jam ingat 60 menit. Baik. Kalau jika digambarkan dalam jarum jam, maka jarum jamnya ada seperti ini. Ingat ya, dalam jarum jam itu ada yang panjang menunjukkan menit, kemudian yang pendek menunjukkan jamnya. Nah, tadi jarum panjangnya menunjukkan 15 menit. Nah, 15 menit itu sama dengan kita hitung 1, 2, 3 ya, karena setiap satu loncatan itu 5. Berarti dipukul di angka 3. Berarti jarum panjangnya di angka 3. Kemudian jarum tangannya di angka 9 lewat. Nah, ini menunjukkan pukul 9 lewat 15 menit. Baik, selanjutnya pentingnya menggunakan energi dengan benar. Melakukan penghematan dalam menggunakan energi adalah bentuk penggunaan energi secara benar. Mematikan saklar lampu yang tidak digunakan merupakan contoh menggunakan energi dengan benar. Jadi kalau tidak diperlukan, matikan lampunya. Contoh lainnya seperti seorang guru, ia mengeluarkan energinya untuk mengajar. Ia curahkan tenaga agar murid-muridnya menjadi cerdas dan terampil. Ya. Jadi guru ini adalah perubahan energinya. Ya. Jadi menggunakan energi yang ada dalam tubuhnya untuk mengajar. Atau seorang petani yang menggarap sawahnya dengan sekuat tenaga. Energinya digunakan untuk mencangkul dan menampakkan padi di sawah di bawah terik matahari yang menyengat. Dia tetap bekerja. Nah, ini menunjukkan bahwasannya dia menggunakan energi dengan benar, dengan hal-hal yang positif.
Adapun energi yang kita gunakan tidak benar, misalnya kalau lampu tidak diperlukan dinyalakan, atau TV tidak ditonton dinyalakan, ya, atau kalau tenaga kita misalnya untuk berkelahi dengan kawan, itu adalah menggunakan sesuatu yang tidak benar. Atau kita menyalakan radio, ya. Energi radio itu energi juga, energi listrik menjadi energi suara, ya. Juga dengan suara keras-keras, ya, sehingga mengganggu tetangga kita, itu pun yang salah menggunakan energi, ya. Jadi kita harus menggunakan apa yang kita perlukan. Energi kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Selanjutnya, hak dan kewajiban dalam memanfaatkan energi itu apa saja, ya. Nah, pertama, kewajiban dalam memanfaatkan energi adalah pertama menggunakan sumber energi dengan hemat, ya. Sudah dicontohkan tadi, mematikan lampu yang tidak perlu, ya, mematikan televisi jika tidak diperlukan, kemudian tidak membuang-buang energi dengan percuma. Lalu menggunakan sumber energi sesuai fungsinya. Kalau listrik untuk apa saja, ya untuk yang dialihkan listrik, ya, dan yang sebagainya. Kemudian setelah kita menunaikan kewajiban kita menggunakan sumber energi dengan hemat, tidak membuang-buangnya, kemudian menggunakan sumber energi sesuai fungsinya, maka hak kita yang akan kita dapatkan adalah manfaat sumber energi di mana saja dan kapan bisa kita manfaatkan di mana saja sumber energi tersebut. Kemudian kalau bisa ikut mengelola sumber energi, paling tidak kita menjaga alam yang bisa dijadikan sebagai sumber energi seperti air, ya, sungai, jangan sampai membuang sampah ke sungai. Itu diantaranya adalah ikut mengelola sumber energi, ya. Ini adalah contoh sumber energi dari sebuah waduk, ya. Nah, ini adalah cara penggunaan energi dengan arif, dengan baik dan sesuai fungsinya, ya. Baik, Ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah latihannya, coba selesaikan. Ini nomor 1, hanya matematika saja. Nomor 1 dan 2, ya. Ini nomor 2-nya. Nah, baik. Itu saja yang dapat Ustadz sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan lebih bermanfaat, dan Ustadz mohon maaf apabila masih kurang dalam penjelasan. Ananda bisa membuka buku tematik 5. Silahkan dibaca-baca di subtema 2-nya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.